Kami dari kelompok 3 kelas 5A akan mempersembahkan kisah Gunung Tangkuban Perahu. Saya Vanes berperan sebagai jin yang membantu Sang Kuryang membuat kapal. Saya Najwa berperan sebagai Dayang Sumbi. Saya Rizka berperan sebagai pembawa cerita dan gadis desa setempat. Saya Arisko berperan sebagai Sang Kuryang. Saya Adam berperan sebagai tumang jelmaan ayah Sang Kuryang. Selamat menyaksikan kisah yang kami bawakan. Selamat menyaksikan dari kelompok 3 dengan drama Dia dan Saudara. Sungai yang mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik dan cerdas. Sayangnya dia sangat lembut. Pada suatu hari, pada saat sedang menginap di dalam istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan tidur. Dia menjatuhkan pintu langganannya ke lantai atas. Jatuh lagi. Aku malas mengambilnya lagi. Aku bersumpah siapapun dia yang mengambilnya selamat aku. Jika dia laki-laki akan kujadikan suamiku. Jika dia perempuan akan kujadikan saudaraku. Setelah kata-kata diucapkan, datang seorang laki-laki yang bernama Tina. Kenapa seekor anjing yang harus mengambilkan pitaloninanku? Berarti mau tak mau aku harus melaksanakan sumpahku dan menikahi anjing ini. Kemudian Dayang Sumbi menikahi anak kecil yang bernama Tina dan hidup bahagia hingga mereka dikawinkan saat akad yang berwujud anaknya, tapi memiliki laporan satu di perkara. Semuanya tercampur di dalam nama Sang Kuryang. Dalam masa pertemuan Sang Kuryang telah ditemani oleh saudaranya yang bernama Tina. Yang Sang Kuryang mengetahui dia hanyalah seekor anjing yang karena Sang Kuryang tidak tahu kalau yang sebenarnya cuma adalah jelmaan dari ayahnya. Dengan berlalunya tahun demi tahun, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan perkasa. Suatu hari, Dayang Sumbi memanggil putranya Sang Kuryang. Sang Kuryang. Kenapa Bunda? Hari ini Bunda ingin makan daging rusa. Maka Sang Sumika mencarikan daging rusa untuk Bunda di luar sana. Bunda Sang Kuryang akan mencari daging rusa dari mana? Maka pergilah Sang Kuryang mengajak Tina untuk berburu di hutan. Setelah beberapa waktu berlalu dan hari sudah menjelang petang, Sang Kuryang tidak melihat seekor rusa pun yang melintas di hadapannya. Panggilan Sang Kuryang mulai cemas. Dengan sangat terpaksa, dia kemudian akan mengucapkannya dan menanyakan Kuryang. Kemudian menanyakan mati. Ini Bunda hasil berbuatmu. Terima kasih nak. Kau jangan dikasih Ali. Setelah itu, Dayang Sumbi membawa daging itu ke dapur. Tapi tiba-tiba dia teringat Tumang karena tidak melihatnya dari tadi. Dari tadi aku tidak melihat si Tumang. Di manakah dia? Coba aku tanya pada Sang Kuryang. Sang Kuryang. Apa Bunda? Di mana si Tumang? Tumang sudah mati Bunda. Apa? Tumang sudah mati? Betul Bunda. Jadi yang kau berikan itu adalah dari si Tumang. Betul. Kemarin waktu aku berburu dari batu sampai petang, aku tidak menemukan rusa satupun. Dan pada akhirnya aku harus memanah Tumang sebagai gantinya. Bukan main marahnya, Dayang Sumbi mendengar cerita itu tanpa sengaja dia
saya memukul kepala sang pria. Kenapa bunda begitu? Sebelum kamu berharapku, berangkuku baiklah untuk melurus kesalahan sang pria akan pergi mengembara. Dengan kuat kecewa, sang pria pergi meninggalkan Densu. Sang Kuria, jangan pergi nak. Bunda. Sang Kuria, jangan pergi nak. Bunda kecewa telah memukulmu, kembalilah nak. Bunda sayang kepadamu. Hubungan antara Densu dan sang pria terjadi secara tidak sengaja. Siapa itu main bola? Siapa yang menggagalkan itu ya? Siapa yang menentang itu ya? Lalu Dayang Sudi sambil jalan terburu-buru sengaja menabrak sang pria. Cantik sekali aku telah menyulam kepadamu. Kau menjadi istriku? Iya, aku mau. Karena kamu tampan dan perkasa. Sesaat kemudian. Bunda akan membunuh dan merapikan kepala. Baiklah, sini aku rapikan. Tiba-tiba Dayang Sudi melihat luka di kepala sang pria. Lalu dia bertanya kepada sang pria, Ada apa luka di kepalamu ini, Kanda? akibat dipukul oleh bundaku. Sejak itu aku meninggalkanmu. Dayang Sudi bingung, pikirannya kacau. Orang yang akan menikahiku yang sekarang di hadapanku adalah aku sendiri. Sang Kuria, kau adalah putraku. Yang memukul kepalamu itu adalah aku. Aku adalah ibumu, nak. Jangan lanjutkan lagi keinginanmu untuk menikahiku. Tidak, kau cuma mengada-ngada saja. Apa yang kau katakan itu bohong. Aku tidak percaya kepadamu. Pokoknya kita akan tetap menikah. Baiklah, jika engkau nekat ingin menikahiku, ada 2 syarat yang harus engkau penuhi. Apa saja syaratnya? Katakanlah. Baiklah, syarat yang pertama, aku ingin engkau melincing sungai Citarum. Dan syarat yang kedua, aku ingin engkau membuatkan kapal untuk menyeberang. Dan hanya dari kedua syarat itu, bisakah engkau membuat seluruh pada melincing? Baiklah, aku akan mencari kedua syaratmu itu. Tak lama kemudian, sang pria pergi berlalu dan segera bekerja melaksanakan persyaratan yang Dayang Sudi. Akhirnya sang pria meminta bantuan kepada seorang jin yang menjadi pengikutnya. Jin, tunggu, keluarlah, aku butuh kamu. Tolong buatkan kapal yang besar dan selesai sebelum fajar menyingsing. Saya akan lakukan tugas yang perbaikan. Selanjutnya, sang pria yang dibantu para jin pengikutnya mengerjakan membuat Jinnya yang kapal besar. begawe coy. Di tempat yang berbeda, Dayang Sudi mulai gelisah karena persyaratan yang diajukan pada sang pria hampir selesai. Lalu, Dayang Sudi meminta bantuan para warga agar bisa menggagalkan rencana sang pria. Wahai warga, aku mohon bantuanmu. Buatlah malam ini selalu sudah pagi. Dengan engkau, aku lakukan teman. Dan bangunkanlah ayam jantan supaya berkokok. Dayang Sudi, baik Dayang Sudi, kami akan membantumu. Tak lama kemudian, lalu jin pengikut itu pergi meninggalkan sang pria dengan pekerjaan yang
perahu. Apa? Harus sudah pagi, lebih cepat dari biasanya. Ini pasti tipu daya Dayang Sumbi. Kukutuk kau Dayang Sumbi. Tempoyak pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah ditipu. Dan dengan marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi dan mendesak dia buta. Kukutuk kau Dayang Sumbi. Dan serangannya membuat perahu jatuh dalam keadaan terbang dan membentuk gunung tangkupan perahu. Cerita pun selesai.